kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Idul Fitri 1422 Hijriah 2021 Masehi, Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Susunan acara pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi, Masjid Sabilal Muhtadin Kejati Sultra. Acara pertama, sambutan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara. Acara kedua, pembacaan tuntunan singkat pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah 2021 Masehi. Acara ketiga, pelaksanaan salat Idul Fitri 1442 Hijriah yang akan bertindak sebagai imam salat yang terhormat Bapak Arifudin SP. Dan acara keempat, khutbah Idul Fitri yang akan dibawakan oleh yang terhormat Ustadz Iksan Hidayat SARS. Selanjutnya, marilah kita melangkah ke acara pertama, yaitu sambutan Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara yang akan dibawakan oleh yang terhormat Bapak Sarjono Turin SHMH. Dengan hormat disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amin. Amma ba'du. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang saya hormati jamaah Masjid Sabilah Muhtadin, 30 hari genap kita telah melaksanakan ibadah puasa. Tibalah hari yang berbahagia pada pagi hari ini. Kiranya seluruh jamaah yang akan melaksanakan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas telah selesainya kita melaksanakan 30 hari menjalankan ibadah puasa. Pada hari ini tepatnya tanggal 13 bulan Mei tahun 2021, 1 Syawal 1442 Hijriah, kita akan melaksanakan sholat Id di masjid yang kita cintai dan kita banggakan ini. Rasa syukur kita itulah yang kita sampaikan kepada Allah SWT, di mana karena situasi dan kondisi saat ini sedang dilanda pandemi COVID-19, maka pelaksanaan ibadah sholat Idul Fitri kali ini kita tetap berpedoman pada prokes yang disyaratkan oleh pemerintah pusat maupun perintah daerah. Alhamdulillah, jamaah yang pada kali ini yang akan mengikuti sholat, saya perhatikan sudah cukup memperhatikan kesehatan. Mulai dari kedatangan tadi sudah dicek suhu tubuh badan, kemudian ada juga disiapkan masker, kemudian disiapkan juga tempat cuci tangan dengan air disinfektan. Kiranya di antara para jamaah, Bapak dan Ibu sekalian, apabila yang belum menggunakan masker, silakan, panitia telah menyediakan, agar kiranya kita semua dalam melaksanakan sholat Idul Fitri ini dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa sambutan saya demikian. Sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panitia yang terlibat dalam penyelenggaraan sholat Idul Fitri kali ini, yang telah bersusah payah. Dan saya juga mengucapkan atas kedatangan Bapak Imam Masjid dan Bapak yang akan memimpin khutbah, dan kepada seluruh peserta jamaah agar kiranya dapat menjaga ketertiban dalam melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri ini. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala.
Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya atas nama pimpinan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara maupun atas nama pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara berikutnya tuntunan singkat pelaksanaan sholat Idul Fitri yang akan kami sampaikan. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri dimulai, untuk menyegarkan kembali ingatan para jamaah, kami akan membacakan tata cara singkat pelaksanaan sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat, yang diawali dengan niat sholat Idul Fitri di dalam hati, yang apabila dilafazkan dengan kalimat sholli sunnatan Idul Fitr raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian melakukan takbiratul ihram dan dilanjutkan dengan membaca doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya, atau doa iftitah lainnya. Kemudian melakukan takbir tambahan, di mana pada rakaat pertama sebanyak 7 kali takbir selain takbiratul ihram, dan pada rakaat yang kedua sebanyak 5 kali takbir selain takbir peralihan ketika bangkit dari sujud. Dan di antara takbir tersebut dianjurkan untuk membaca kalimat tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan membaca surat lainnya, serta bacaan dan gerakan sholat lainnya seperti ruku, iktidal, sujud, duduk antara 2 sujud, dan duduk tahiyat akhir yang dilakukan sebagaimana sholat-sholat lainnya sehingga salam. Setelah sholat, jamaah harus mendengarkan khutbah Idul Fitri dan tidak dibenarkan berbicara, apalagi beranjak dari tempat duduk sebelum khutbah selesai. Sebelumnya kami memohon kepada para jamaah untuk mengisi saf-saf terdepan yang masih kosong, agar kaum muslimin yang datang nantinya dapat masuk ke dalam masjid tanpa mengganggu jamaah lainnya, dan sekiranya dapat menonaktifkan alat komunikasinya atau handphonenya untuk sementara waktu demi khusyuan ibadah sholat Idul Fitri kita bersama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Dan kepada para jamaah yang berbahagia, marilah kita melaksanakan salat Idul Fitri secara bersama-sama. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Istaqimu. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله سمع الله لمن حمده الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاطعة عاملة ناصبة تسلى نارا حامية تسقى من عين عانية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة
ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف سطيت وإلى الأرض كيف سطيت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Walillahil hamd. Kaum muslimin rahimakumullah, bergembiralah walau wabah musibah masih melanda. Bergembiralah walau kesulitan hidup menggurita. Bergembiralah walau jasadmu masih didera sakit atau terpenjara. Bergembiralah, ya, bergembiralah karena Rabbmu penggenggam semesta yang menurunkan ayat-ayatnya yang penuh cinta telah berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatih. Katakanlah dengan keutamaan dan rahmatnya Tuhanmu, fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Maka bergembiralah kalian, maka hendaklah kalian bergembira, karena yang demikian itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Kita bergembira karena masih bisa bertakbir, karena karunia Allah berupa iman, Al-Quran dan sunnah Rasulnya yang masih indah selalu membersamai. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Setahun lebih seluruh dunia merana. Wabah corona masih melanda. Orang-orang tercinta sudah mendahului menghadap Sang Pencipta, rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Seluruh penjuru dunia merasakan tekanan ekonomi, bahkan krisis sosial dan politik. Al-Aqsa dan Palestina yang terus menjerit dalam jajahan Yahudi Zionis Durjana. Negeri tercinta yang tergadaikan pada berbagai kepentingan nista. Kita lalui hari-hari yang belum kita alami sebelumnya. Sederet musibah pun datang silih berganti. Sang kapten yang soleh dipanggil ilahi dari pesawat Sriwijaya Air bersama seluruh penumpangnya dalam kecelakaan yang sangat menyedihkan. Gempa dahsyat yang meluluhlantahkan Sulawesi Barat, banjir bandang dan tanah longsor yang merenggut nyawa saudara-saudara kita di berbagai penjuru Nusantara. Bahkan di bulan suci ini kita kembali terhenyak
dengan tenggelamnya kapal selam yang diawaki oleh seluruh prajurit soleh, yang laut menjadi saksi sembah sujud mereka pada Sang Ilahi rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Bahkan kesedihan semakin menjadi-jadi saat kondisi sulit yang disayat dengan kezaliman yang bertubi-tubi ini, mulai dari harta rakyat yang ditelikung, aksi terorisme yang diselimuti awan gelap. Haruskah hingga anak bangsa yang dibantai oleh sesama anak bangsa? Haruskah keadilan menjadi barang langka di Zamrud Katulistiwa ini? Allahu musta'an. Upaya untuk memecah belah anak bangsa menjadi ancaman yang serius bagi negeri yang merdeka atas rahmat ilahi ini. Komunisme, ateisme, liberalisme yang mengail di air keruh semakin memperparah situasi. Jejak penuh dosa, jejak penuh noda darah komunis di negeri ini tak mungkin terhapuskan. Kita masih ingat pembantaian santri, kiai, para prajurit dan rakyat tanpa dosa sangat amis tercium pada catatan pemberontakan PKI pada tahun 1948 pimpinan Musa di Madiun. Pembunuhan para jenderal pada peristiwa G30 SPKI menjadi lembar paling hitam dalam catatan sejarah negeri ini. Entah berapa nyawa telah melayang untuk ideologi penuh darah ini. Ma'asyarul muslimin. Namun Allah tidak pernah terlambat memberikan pertolongannya. Wa makarullah, dan mereka orang-orang kafir itu membuat makar. Wallahu khairul makirin. Tapi Allah adalah sebaik-baik pembuat makar, pembalas makar orang-orang kafir tersebut. Al-Imran ayat 54. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin hafizakumullah. Geliat paham berbahaya ini tak boleh dipandang remeh. Perbenturan antara agama dan negara adalah strategi licik mereka menghancurkan bangsa beriman ini. Jangan sampai ini terjatuh. Jangan sampai bangsa ini terjatuh di lubang yang sama untuk berkali-kali. Wallahu musta'an. Kaum muslimin rahimakumullah. Andalah kaum muslimin benteng negeri ini. Andalah garda terdepan penjaga NKRI. Jika Anda kuat, maka kuatlah negeri ini biiznillah. Jika Anda lemah, maka itu adalah alamat kehancuran negeri ini. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sadarlah kita bahwa kuatnya Anda, kuatnya kita semua adalah sejauh mana Al-Quran bersemayam pada jiwa kita. Kuatnya Anda adalah sejauh mana Anda menapak tilasi jalan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuatnya Anda adalah sejauh mana ukhuwah, persaudaraan membalut kebersamaan. Kuatnya kita semua adalah sejauh mana kita selalu berbagi, mengantar kebahagiaan pada saudara, menjadi perantara Allah untuk kegembiraan semua. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin a'azzakumullah, wariskan negeri ini kepada anak cucu kita dengan azan yang menggema di relung-relungnya, dengan tilawah yang menyentuh di setiap tanahnya, dengan kemuliaan akhlak yang mempesona pada setiap penduduknya, dengan syahwat dan kezaliman yang telah terpenjara, dengan ulama dan cendekia yang bebas dan setia membimbing para jiwa. Allahu akbar walillahil hamd. Untuk itu semua, maka langkah dakwah ini harus terayunkan dengan tegap dan sigap mulai saat ini. Tak ada waktu untuk menunggu, resiko pasti ada. Sudah menjadi sunnatullah. Ahasiban nasu ayatraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira mereka akan dibiarkan mengatakan kami telah beriman namun mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Allah mengatakan, dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang benar, telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar keimanannya dan siapa yang dusta keimanannya. Namun ma'asyar muslimin a'azzakumullahu jami'an, bersabarlah.
Karena pengorbanan itu akan menjadi indah pada saat surga menanti adalah jaminannya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika orang yang paling menderita di muka bumi ini dibiarkan untuk mencicipi sebuah kenikmatan di surga, lantas kemudian dia ditanya, wahai fulan, apakah engkau selama hidup di dunia ini merasakan penderitaan? Maka dia mengatakan, sesungguhnya saya tidak pernah merasakan penderitaan. Wahai anak Adam, apakah kau pernah melihat sedikit penderitaan? Apakah kau pernah merasakan sedikit kesengsaraan? Ia menjawab, tidak. Demi Allah, wahai Rabb, aku tidak pernah merasa sengsara sedikit pun, dan aku tidak pernah melihat kesengsaraan sedikit pun. Rindu pada surga akan menghapus semua duka. Hidup yang tercabik luka dengan kekasihnya akan pasti sirna. Karena ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, derita dunia itu hanya sementara, dan akhirat adalah untuk selamanya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya hari akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia yang sekarang. Ad-Duha ayat 4. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, Ramadankan hidupmu. Ramadankan hidupmu. Demikian judul salah satu buku seorang dai karismatik di negeri ini. Benar sekali. Ramadankan hidupmu. Biarkan tapak ketaatan terus melangkah dalam hari-hari setelah Ramadan, hingga Ramadan berikutnya, hingga hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan biarkan ketaatanmu meluntur. Puasa 6 hari di bulan Syawal adalah sunnah yang sangat mujarab untuk melestarikan semangat Ramadan kita. Man sauma Ramadan thumma atba'u sitta min Syawal kana qasiyamu dahr. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, seakan-akan dia telah berpuasa selama setahun. Wahai para bunda, jadilah perisai umat ini pada setiap rumahmu. Jangan jadikan gadget itu sebagai patokanmu. Engkaulah penjaga benteng itu. Engkaulah cahayanya, engkaulah pelitanya. Setiamu pada agama ini adalah bahan bakar kesolehan untuk keluargamu. Para pemuda yang kami banggakan, biar kalianlah harapan kami. Bekalilah diri kalian dengan ilmu, akidah, dan akhlak yang menjadikanmu kuat untuk masa depan yang penuh tantangan. Wahai para ayah, engkaulah pondasi keluarga, engkaulah inspirasi, engkaulah motivasi, engkaulah qawwam sejati. Berjuanglah tiada henti. Wahai para pemimpin, sungguh Anda akan mempertanggungjawabkan semua amanah di hadapan Rabb ilahi. Seteguk kezaliman pada rakyat atau bawahan Anda akan menjadi badai kebinasaan dunia dan akhirat. Berlaku adil, karena keadilan itu lebih dekat pada ketakwaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la yudhillu illa dhilluh illa al-imamul adil. Sesungguhnya 7 golongan manusia yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah. Yang pertama-tama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pemimpin yang adil. Akhirnya di penghujung khutbah ini, marilah kita mengenadahkan jiwa seraya berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla yang memiliki segalanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah,
ampunilah kami atas semua dosa yang bertabur bagai pasir. Ya Allah, ampunilah dosa kami yang menjulang bagai gunung, yang berbulir bagai buih di tepi pantai. Ya Allah, hanya Engkaulah yang berhak memberi ampunan. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami dan berikan taufik-Mu untuk mewujudkan bakti kepada mereka. Ampuni setiap jejak durhaka kami atas mereka, ya Allah. Rahmati dan sayang yang telah mendahului kami. Kumpulkan kami dan mereka dalam surga-Mu yang kekal abadi, ya Allah. Ya Allah, jaga dan anugerahkan kesolehan pada anak keturunan kami. Satukan kami dalam saf perjuangan dan dalam jamaah-Mu yang terindah. Ya Allah, tolonglah saudara kami di Al-Aqsa, di Al-Quds dan Palestina tercinta. Jagalah Mekah, jagalah Madinah dan setiap jengkal tanah suci kami dan segenap negeri kaum muslimin, ya Allah. Enyahkanlah setiap penjajah dan kezaliman. Ya Allah, jagalah negeri kami dari setiap mara bahaya, dari setiap kezaliman dan kenistaan. Tuntunlah para pemimpin negeri ini kepada apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Jagalah para ulama dan guru-guru kami. Kuatkan mereka dan tolong mereka, ya Allah. Engkau Maha Kuasa atas segalanya. Ya Allah, satukan kami dalam eratnya persaudaraan karena-Mu dan untuk-Mu. Satukan jiwa kami untuk berjihad di jalan-Mu. Ya Allah, angkatlah dan sembuhkanlah semua saudara kami yang sedang berjuang dengan penyakitnya. Berilah pahala berlimpah atas kesabaran dan rahmati dan ampun yang telah mendahului kami menghadap padamu. Ya Allah, wabah dan penyakit ini, angkatlah wabah dan penyakit ini dari bumi-Mu dan berilah kami petunjuk untuk bertaubat dan kembali kepadamu. Rabbana taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tilawatina wa sadaqatina wa sari a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillah